Shalom semuanya. Haleluya. Siap untuk sesuatu yang besar Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita dalam hidup saudara. Amin. Ya, karena saya percaya sekali, saya mesti ngomong sama saudara, tolong siap-siap karena Tuhan sedang membawa gereja kita. Artinya juga kita semua untuk masuk dalam level yang lebih tinggi dalam dimensi kuasa Allah. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya saudaraku, Tuhan mau bawa kita naik level. Oke, dalam otoritas ilahi yang daripada Tuhan. Itu sebabnya bulan ini saya ingin bagikan kepada kita semua. Ini satu hal yang Tuhan mau kerjakan. Satu rema yang dari Tuhan. Judulnya adalah Anointing for Dominion. Oke, anointing artinya urapan. Nah, dominion artinya adalah berkuasa. Jadi anointing for dominion, urapan untuk berkuasa. Saya berdoa dalam nama Yesus, terima urapan, terima urapan, terima urapan. Bukan sembarang urapan, urapan untuk berkuasa. Diimpartasikan dalam nama Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, saya ingin ajak saudara untuk bisa menyadari bahwa sesungguhnya inilah rencana Tuhan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan mau kita hidup dengan urapan untuk berkuasa. Oke, jadi ini sejak awal rencana Tuhan di muka bumi ini. Kita diciptakan untuk berkuasa. Mari baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya saudara dan saya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita untuk hidup seperti Dia. Allah punya rencana. Oke, jadi mari kita lihat kehidupan seperti apa yang Allah sudah tetapkan sejak awal Allah menciptakan kita. Ya, lanjutkan pembacaan kita ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa firman-Nya? Semuanya apa firman-Nya? Beranak cuculah. Dalam bahasa Inggris itu be fruitful. Be fruitful artinya berbuahlah. Doa saya mulai hari ini kita semua di tempat ini berbuah banyak. Berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat kerajaan Allah. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukan cuma beranak cuculah, berbuahlah. Tapi ditulis dan bertambah banyak. Ini rencana Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Semuanya katakan taklukkanlah itu. Haleluya. Dan apa? Lanjutkan. Berkuasalah. Dalam bahasa Inggris saudaraku, kata berkuasalah ini adalah have dominion. Ya, ini bicara tentang dominion. Ini urapan untuk berkuasa. Anointing for dominion. Sejak dari awal kita diciptakan untuk berkuasa, untuk menaklukkan. Ditulis di sini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di situ pembacaan kita. Nah, tolong dengarkan baik-baik. Ini rencana Allah sejak semula dan saat ini rencana Allah itu sedang digenapi di tengah-tengah kita. Terima impartasi urapan untuk dominion, urapan untuk berkuasa dalam kehidupan saudara. Amin. Mulai hari ini saya nubuatkan ada peningkatan urapan dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya mau katakan dengan iman yang selama ini bekerja tapi tidak melihat hasil, tidak melihat buah. Mulai hari ini urapan dominion turun dalam hidup saudara, membuat saudara berbuah lebat. Mulai hari ini tangan saudara diurapi oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukan cuma berbuah, tadi ditulis bertambah banyak. Siapa di sini yang merasa dalam hidupnya bukannya bertambah, tapi selalu berkurang? Saya mau katakan sama saudara,
terima impartasi ini dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari sejak sekarang engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau akan bertambah banyak, tidak lagi berkurang, tidak lagi semakin sedikit. Mulai hari ini semakin besar, semakin banyak. Sebab urapan Tuhan menyertai hidup saudara. Amin. Bahkan bukan cuma itu, ditulis memenuhi bumi. Terus kemudian menaklukkan, bukan ditaklukkan, tapi menaklukkan. Bukan dikuasai, tapi apa? Menguasai, berkuasa, have dominion. Saya berdoa di dalam nama Yesus yang selama ini menguasai hidup saudara, dihancurkan dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit, semua kutuk, semua penderitaan yang mencengkeram belenggu hutang, yang mencengkeram kehidupan saudara, dipatahkan, dihancurkan. Urapan dominion turun dalam hidup saudara dan membuat saudara menaklukkan, membuat saudara berkuasa, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini rencana Allah sejak dari awal. Kemarin saya baru aja terima satu kesaksian dari jemaat kita, salah satu staf gembala ya yang ada di gereja kita. Ternyata sejak tahun 2018 dia tuh ngalami kemunduran di dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, dan ini membuat dia tertekan, membuat dia sempat ya dalam kondisi yang tidak baik secara keuangan maupun pekerjaan. Ya, tapi ketika masuk di tahun 2019 dia tangkap rema ini. Bahwa ini tahun mujizat besar. Dan dia mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mulai pondok daud dengan sungguh-sungguh. Dia juga praktek doa profetik. Dan dia tangkap rema bulan Februari, taburkan benih profetik. Dia lakukan itu. Dan tiba-tiba saja saya percaya ini urapan untuk dominion, untuk berkuasa Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya tiba-tiba saja ada orang yang menawari dia untuk menjualkan satu merek yang berbeda. Nah dia itu bisnisnya chemical, kimia, bahan kimia. Ya tiba-tiba ada satu perusahaan yang menawarkan dia untuk menjualkan merek yang baru, merek yang berbeda. Ya sudah, dia percaya itu adalah rencana Tuhan, dia percaya itu Tuhan sedang buka jalan. Jadi dia mulai melangkah dengan iman. Tahun yang pertama, ini baru aja terjadi sekarang. Ya. Jadi tahun ini dikasih target itu menjualkan dalam 1 tahun itu 100 ton. Coba saudara renungkan, itu buat dia cukup besar, itu target 1 tahun. Tapi tahukah saudara, begitu urapan Tuhan itu datang, sesuatu yang besar pasti terjadi. Saya berdoa terima yang besar daripada Tuhan. Terima urapan daripada Tuhan. Saudara tahu nggak, baru jalan 2 minggu, cuma beberapa minggu, target 100 ton terlampaui. Harusnya 1 tahun, tapi 2 minggu terlampaui. Ada urapan Tuhan yang membuat yang tidak bisa jadi bisa, yang lambat jadi cepat, yang kecil jadi besar. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Sampai pabriknya, perusahaan di mana dia bekerja itu terheran-heran. Akhirnya karena sudah terlampaui ditambahi lagi, targetnya 500 ton. Ini baru aja terjadi Februari ini. 500 tahun untuk tahun ini, 1 tahun ini. Tapi tahukah saudara, gak butuh waktu lama, cuma 1-2 minggu, 500 ton pun terlampaui. Orang sampai gak percaya, pabriknya sendiri sampai terheran-heran. Sampai sekarang dia dikasih target baru 2.500 ton. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda kalau terima urapan for dominion ini, anointing for dominion, saya mau katakan apa yang tadinya terlalu besar buat saudara, tahun ini Anda taklukkan, tahun ini Anda yang berkuasa, tahun ini Anda berkemenangan. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Jadi itu sejak dari awal Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa. Bukan jadi orang kalah, bukan jadi mental orang biasa, tapi berkuasa. Karena kita diciptakan sesuai gambar Allah, bukan gambar orang biasa. Gambar dan rupa Allah. Harusnya kita memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Coba saudara renungkan seperti apa Allah itu. Alkitab mencatat waktu dia roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Waktu itu yang ada semuanya gelap. Coba Anda lihat. Waktu semuanya gelap, Allah enggak stres tuh gara-gara semuanya gelap. Allah enggak bingung tuh gara-gara semuanya gelap, tapi Allah berfirman.
Allah memerintah, terang, jadi. Itu Allah. Waktu semuanya gelap, dia nggak bingung. Dia perintahkan terang, jadi. Demikian pula waktu bumi ini masih kosong. Allah nggak panik, kok belum ada ini, kok belum ada itu. No. Allah berfirman, tumbuhan jadi. Burung di udara jadi. Ikan di laut jadi. Yang tidak ada jadi ada. Itu Allah. Saya berdoa mulai hari ini urapan dominion turun dalam hidup saudara. Sehingga ketika masalah timbul, ketika persoalan timbul, ketika pergumulan timbul, ketika kegelapan ada dalam pekerjaan dan keuangan. Anda tidak panik, Anda tidak bingung, Anda tidak stres. Anda bangkit dengan otoritas ilahi yang daripada Tuhan. Karena urapan dominion ada dalam hidup saudara. Anda berkata, Anda memerintah seperti Allah memerintah. Dan yang tidak ada, jadi ada. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu Tuhan. Itu seharusnya kita hidup dengan cara seperti itu. Hidup dan berkuasa. Nah, itu di Kejadian. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat di perjanjian baru. Apakah masih konsisten rencana Tuhan itu. Kita baca Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Berarti selalu berdoa Rasul Paulus itu buat jemaat itu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Semuanya ikuti kata-kata saya, dalam nama Yesus. Lebih keras lagi, dalam nama Yesus. Mata hatiku terang. Amin. Karena itu penting. Supaya apa? Lanjutkan. Agar kamu mengerti. Karena kalau enggak terang, enggak ngerti. Makanya Rasul Paulus perlu mendoakan supaya kita apa? Mengerti. Mengerti apa? Tolong perhatikan. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saya mau katakan sama saudara, ini yang didoakan Rasul Paulus. Ketika Allah memanggil kita, ketika Allah memilih kita, ketika Allah menyelamatkan kita, dan kita jadi orang percaya. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan sama saudara, Rasul Paulus berdoa supaya kita ngerti ya pengharapan seperti apa yang ada dalam panggilan itu, dalam pilihan itu, dalam keselamatan itu. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, mata rohani kita terbuka. Amin. Lihat seperti apa. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukan cuma betapa kayanya kemuliaan. Ayat 19, dan betapa apa? Hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oh, keselamatan Anda, panggilan Anda, pengharapan saudara di dalam Yesus itu bukan sekedar supaya kita enggak masuk neraka, bukan sekedar supaya kita jadi orang biasa. Saya mau katakan betapa kayanya, betapa mulianya, betapa hebatnya kuasa yang tersedia dan siap dikerjakan dalam hidup saudara. Anointing for dominion, terima itu dalam nama Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat lagi. Kita lihat lagi ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Seperti apa? Ayat 21. Jauh lebih tinggi. Semuanya katakan jauh lebih tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya far above. Far above. Jadi bukan sederajat.
Oke, apalagi di bawah. No, kita anak-anak Tuhan, tolong dengarkan, dalam nama Yesus mata rohani kita dicelikkan, dibukakan. Tuhan memposisikan kita jauh lebih tinggi. Kita kepala dan bukan ekor. Kita tetap naik dan kita tidak turun. Katakan amin. Far above, jauh lebih tinggi. Dari apa? Segala pemerintah. Wow. Dan penguasa dan kekuasaan dan apa? Kerajaan. Wow, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Seperti itu bagian pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Kalau dari awal manusia diciptakan untuk bertambah banyak, untuk memenuhi bumi, untuk berkuasa, untuk menaklukkan burung di udara, ikan di laut, ya hewan di darat. Tapi saya katakan, sejak zaman perjanjian baru, kita anak-anak Tuhan diciptakan untuk berkuasa jauh lebih tinggi. Kita diposisikan jauh di atas orang-orang dunia yang ada di sekeliling kita. Tuhan berikan urapan dominion untuk kita berkuasa. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma orang saudaraku, tapi roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara Tuhan taruh di bawah kaki kita. Kalau Anda terima urapan dominion mulai hari ini, sadarilah posisi ini. Anda ditempatkan lebih tinggi. Oke, mungkin Anda merasa kok kayaknya keadaannya nggak cocok seperti yang terjadi. Kok kayaknya nggak seperti yang saya alami. Saya nggak di atas tapi saya di bawah. Malah dunia yang kayaknya di atas. Hari ini saya mau bagikan sama saudara rahasia bagaimana kita bisa mengalami urapan dominion itu. Apakah saudara siap? Semuanya siap? Mau terima urapan dominion ini bekerja dalam hidup kita? Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Boleh katakan amin? Yesus diberikan kepada kita. Sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Tolong perhatikan. Jemaat yang adalah siapa? Tubuhnya. Berarti tubuh Kristus. Semuanya katakan saya tubuh Kristus. Oke, jemaat itu tubuh Kristus. Yaitu apa? Kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, ini yang disebut the fullness of Christ. Kepenuhan Kristus. Jadi kita bukan jadi tubuh Kristus saja, tapi kita mengalami kepenuhan Kristus. Kita mengalami kepenuhan kuasanya, kita mengalami kepenuhan hikmatnya, kita mengalami kepenuhan kasihnya, kita mengalami kepenuhan urapan dominion yang ada dalam Yesus dipenuhkan dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ini Tuhan yang sedang bicara. Jadi alami kepenuhan Kristus. Seperti apa Kristus? Seperti apa Yesus? Waktu dia ada di dunia. Di situ gambarannya harusnya kita hidup seperti itu. Kalau Anda masih ingat mujizat pertama yang diadakan Yesus. Pada waktu itu dia di perjamuan kawin. Dan kemudian anggurnya habis. Waktu Yesus ngalami situasi seperti itu dia nggak panik. Dia nggak bingung, dia nggak stres, frustrasi karena anggurnya habis. No, dia tenang. Dia damai, dia perintahkan pegawai-pegawai di situ untuk isi bejana-bejana yang ada, tempayan yang ada dengan air. Dia perintahkan cedok bawa ke pemimpin perjamuan. Karena Yesus tahu Allah selalu siap melepaskan kuasanya. Amin. Sehingga air berubah jadi anggur. Itu Yesus. Yesus memerintah, Yesus berkuasa menghadapi situasi seperti itu. Yesus berkuasa. Saya mau katakan dalam nama Yesus terhadap situasi saudara, kondisi yang terjadi dalam keluargamu, engkau take charge, engkau in charge, engkau berkuasa. Engkau tidak dikuasai, engkau berkuasa. Boleh katakan amin? Haleluya. Coba Anda renungkan, ini Yesus.
Waktu nggak ada roti, nggak ada ikan, nggak ada cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus nggak panik, Yesus nggak stres, bingung. No, dikatakan di sana, Yesus mengucap syukur. Oh, itu anointing for dominion. Di tengah kebutuhan yang begitu besar, Yesus mengucap syukur. Dan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu. Di saat itulah kuasa Allah bekerja dan mujizat terjadi. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Wow, itu Yesus. Yesus saat menghadapi angin taufan, murid-muridnya panik. Teriak-teriak. Tapi Yesus, dia bahkan tertidur di perahu itu. Dia percaya, dia sangat confident bahwa Allah pasti menjaga, Allah pasti melindungi, Allah pasti menyelamatkan. Dan dengan tenang, dengan iman, dia perintahkan semua angin taufan reda. Kita mencatat seketika itu juga angin taufan reda. Itulah urapan untuk berkuasa. Doa saya mulai hari ini, alami kepenuhan Kristus. Jangan 10%, jangan 25%, jangan 50%. Doa saya jemaat keluarga Allah di tempat ini, mulai hari ini kepenuhan 100% Kristus mengalir terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Alami kepenuhan Kristus. Kalau saudara alami kepenuhan Kristus, maka yang Kristus bisa lakukan, saudara bisa lakukan. Yes, kalau Kristus bisa menyembuhkan orang sakit, Anda menyembuhkan orang sakit. Kalau Kristus tumpang tangan, orang sakit sembuh, kita tumpang tangan, orang sakit sembuh. Kalau Kristus bisa mengusir setan, kita juga bisa mengusir setan. Ketika kita mengalami kepenuhan Kristus. Jadi ini anointing for dominion. Ternyata di perjanjian baru tetap sama rencana Tuhan. Diciptakan untuk berkuasa. Sekarang gimana dengan nanti ke depan? Masih enggak Tuhan mau seperti itu? Ya, kita baca Wahyu. Pasalnya yang ke-5, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena orang berkata bahwa Wahyu itu adalah kitab yang berbicara ke depan nanti. Saya bacakan buat saudara. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, ini Yesus Kristus. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Berarti ini karya penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oke, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka, perhatikan saudaraku, menjadi suatu apa? Kerajaan dan menjadi siapa? Imam-imam bagi Allah kita. Oh wow, saudara imam. Saudara imam, saudara imam. Di sini semua jemaat keluarga Allah bukan orang biasa. Semuanya imam-imam bagi Allah kita. Katakan amin. Yang percaya saudara imam. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Dan hebatnya saudaraku, bukan cuma imam. Ditulis berikutnya. Apa? Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja di bumi. Oh wow, Yesus itu selalu konsisten. Waktu dia ngajarin kita doa Bapa kami, Yesus ngomong datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ternyata rencananya itu konsisten. Tuhan mau jadikan kita semua imam-imam, bukan yang merasa dirinya kecil, bukan yang minder, bukan yang merasa gak ada apa-apanya. Tapi imam-imam yang berkuasa, yang memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Ini rencana Allah dalam hidup kita. Jadi imam yang berkuasa sebagai raja di bumi. Wow, banyak orang berpikir nanti berkuasanya di surga.
Banyak orang Kristen berpikir bahwa nanti hebatnya, diberkatinya di surga, sembuhnya di surga, bahagianya di surga. Saya mau ngomong sama saudara, mulai sejak sekarang tangkap anointing for dominion. Mulai sejak saat ini tangkap urapan untuk berkuasa. Karena urapan untuk berkuasa akan mengubah hidup saudara selama-lamanya. Dari dikuasai jadi berkuasa, dari ditaklukkan jadi menaklukkan. Kita imamat yang raja nih, imam-imam Allah yang memerintah sebagai raja di bumi. Tepuk tangannya yang paling meriah. Ada raja-raja di tempat ini. Amin. Di bidang saudara Anda akan merajai. Di bagian saudara Anda akan merajai. Memerintah, berkuasa. Wow. Saya tahu bahkan urapan itu sedang dicurahkan. Sementara firman Allah sedang disampaikan. Terima dalam nama Yesus. Alami kepenuhan Kristus. Oke. Nah, kita baca Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Akil balik itu artinya apa? Belum dewasa. Oke. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Walaupun ia ahli waris. Sungguh pun ia adalah apa? Tuhan menyebut kita siapa? Tuan dari segala sesuatu. Siapa percaya di sini ahli waris kerajaan Allah? Lambaikan tangan saudara. Siapa percaya di sini ahli waris Yesus Kristus? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya mau katakan saudara, Tuan dari segala sesuatu. Wow, Tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama, perhatikan, kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Oke, itu jawabannya. Kalau saat ini saudara belum berkuasa, ya. Kalau saat ini saudara belum memerintah, belum menaklukkan, belum bertambah banyak, sebenarnya ini jawabannya. Selama belum akil balik, masih takluk kepada roh-roh dunia. Tapi hari ini saya tahu, saya bukan cuma merasa, tapi saya tahu Tuhan sedang memberikan anointing for dominion. Mulai hari ini titik breakthrough akan dimulai. Titik terobosan terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, terima pengurapan Allah. Tuhan bawa saudara alami percepatan rohani. Tuhan berikan urapan dominion dalam hidup saudara. Mulai hari ini yang selama ini ditaklukkan, mulai menaklukkan. Yang selama ini dikuasai, mulai berkuasa. Wow. Itu yang dialami Musa. Sudah tahukah waktu Musa membunuh orang Mesir, terus ketahuan sama Firaun, dia itu lari dari Mesir, ketakutan. Benar? Itu bukan berkuasa. Musa bersembunyi. Berapa banyak yang bersembunyi dari masalah, berapa banyak yang takut menghadapi persoalan dalam hidupnya. Itu Musa. Tapi suatu hari, titik breakthrough itu datang. Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang ada apinya tapi tidak terbakar. Ya, dan di situ Allah memanggil dia untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel supaya keluar bebas dari perbudakan Mesir. Dan kalau nanti di rumah Anda mau baca, Anda bisa melihat ya bahwa di dalam kitab Keluaran 7 ayat yang pertama di sana ditulis Tuhan itu berkata kepada Musa bahwa Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Oh wow, buat saudara yang gak banyak baca Alkitab, mungkin saudara kaget mendengar ayat ini. Yes, Tuhan mengangkat Musa jadi apa? Allah bagi Firaun. Jadi Anda harus datang, Anda harus ngerti. Waktu Musa menghadap sama Firaun dan minta supaya bangsa Israel dibebaskan, itu Musa gak ngemis-ngemis. Dia tidak datang sebagai pengemis.
No. Musa datang sebagai Allah bagi Firaun. Dia datang dengan otoritas ilahi. Dia datang dengan wibawa ilahi. Let my people go. Bebaskan umatku. Wow, itu otoritas wibawa. Itu namanya anointing. Bangsa Israel belum bebas, tapi anointing sudah diberikan. Kalau anointing sudah diimpartasikan, maka yang terikat mengalami kebebasan. Yang ditaklukkan akan menaklukkan. Yang dikuasai akan menguasai. Itu urapan yang menghancurkan perbudakan Mesir selama-lamanya dan memberi kebebasan dan kemerdekaan terjadi dalam hidup kita semua. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini yang dialami Musa. Saya berdoa semuanya kita ngalami semua. Amin. Coba kita lihat Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Dan Yesus, lihat, ini ketika Yesus akil balik. Dan Yesus makin bertambah besar dan apa? Bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau Anda lihat di sana, ya selalu ditulis Yesus makin bertambah besar, Yesus makin bertambah hikmat, Yesus makin bertambah dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus itu bertumbuh. Saya berdoa saudara bertumbuh. Saya berdoa saudara meningkat. Meningkat dalam karakter, meningkat dalam perkenanan Tuhan, meningkat dalam hikmat Allah, meningkat dalam firman Allah, meningkat dalam karakter ilahi Kristus, meningkat dalam urapan. Yes, saya mau ngomong begini sama saudara. Saat ini Tuhan, ini real ya. Tuhan sedang membawa gereja kita mengalami peningkatan dalam level anointing for dominion. Urapan untuk berkuasa. Kalau Anda perhatikan, sejak dari September 2018 tahun lalu, waktu Unlimited Conference, sampai sekarang, mujizat-mujizat terjadinya makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa. Yes, terjadi banjir mujizat. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Waktu pertama kali September kemarin terjadi, Oktober terjadi, ya. Terus kemudian November terjadi, orang itu masih berpikir, ini jangan-jangan sesuatu yang cuma sesaat saja, sementara saja. Oke, nanti setelah beberapa saat, mujizat-mujizat, kesaksian-kesaksian akan hilang. Tapi sudah lihat, sekarang sudah setengah tahun. Sekarang sudah 6 bulan sejak pertama kali ini semua mulai terjadi. Dan bukannya memudar, bukannya hilang, tapi tambah lama, tambah dahsyat, tambah lama kesaksiannya tambah masif, kuantitasnya tambah banyak, kualitas mujizatnya tambah dahsyat, tambah powerful. Dan saya mau katakan ini baru pemanasan. Tuhan siap-siap mau kerja lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Ini sejak dari minggu lalu, waktu kita melakukan tindakan profetik, seperti yang diajarkan oleh Pak Obadja, oke, yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia mendapat ancaman dari Raja Asyur, dan kita semua minggu lalu praktek itu, bahwa semuanya tindakan profetik itu. Saudaraku, tahukah Anda, saya sudah menerima begitu banyak kesaksian. Dalam minggu ini saja, orang yang ngirimkan kesaksian itu sudah puluhan dalam 1 minggu ini, puluhan. Oke, itu yang mengirimkan kesaksian. Saya percaya yang mengalami kesaksian ratusan bahkan ribuan. Amin, haleluya. Berapa banyak orang yang bersaksi ya, ketika kemarin kita lakukan tindakan profetik, tiba-tiba Tuhan kerjakan mujizat. Hutangnya dibuat lunas sama Tuhan. Bukan dia yang melunasi. Tuhan memerintahkan orang-orang lain untuk melunasi hutangnya dengan cara yang ajaib dan supernatural. Haleluya. Dan kejadian yang aneh-aneh terjadi. Salah transfer, sudah gak mungkin kembali. Sudah 22 hari Tuhan bisa buat jadi kembali lagi. Wow, Tuhan kita ajaib. Ya, berapa banyak yang kemarin bersaksi, begitu taburkan benih profetik.
Kembalikan persepuluhan. Terus kemudian ikut janji iman. Tiba-tiba mujizat-mujizat terjadi. Tiba-tiba tingkap-tingkap langit dibukakan. Dan berkat dicurahkan. Ini terjadinya masif. Ini terjadinya dahsyat. Terjadinya luar biasa. Saya bisa merasakan dengan kuat sekali. Anointing for dominion sedang ditambahkan, ditingkatkan, dilipat kali gandakan di tengah-tengah kita. Amin. Siapa di sini yang sejak dari September 2018 sampai dengan sekarang sudah diberi kesaksian. Anda bisa menyaksikan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang sudah angkat tangan tinggi-tinggi. Wow. Saya mau katakan sama saudara. Ya, ini masif, ini dahsyat. Dan Anda yang belum, saudara mulai bulan ini terima mujizat saudara. Anda yang sudah terima mujizat lebih banyak lagi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena itu Anda kalau mengalami mujizat harus disaksikan. Alasan sebagian orang belum mengalami karena mujizat yang pernah dialami belum disaksikan. Anda perlu ceritakan melalui kesaksian saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan. Yes. Melalui kesaksian, makanya kita tadi ditulis Tuhan mengangkat kita jadi imam-imam bagi Allah untuk memerintah sebagai raja di bumi, berkuasa. Tuhan kasih kesaksian, Tuhan buat terobosan dalam hidup saudara. Tapi tujuannya sebagai imam untuk bawa jiwa-jiwa yang terhilang ketemu sama Yesus. Terima anugerah keselamatan. Mulai bulan ini saya berdoa melalui kesaksian saudara, keluargamu dipertobatkan. Melalui kesaksian saudara, teman-teman kenalan di sekeliling saudara, Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah. Mulai minggu ini banjir jiwa-jiwa terjadi di semua gereja kita, di semua ibadah kita. Banjir jiwa-jiwa, banjir keselamatan, banjir pertobatan. Oh saya rasakan ini kuat sekali urapan Tuhan. Ya, Pondok Daud di gereja kita ini akan tambah masif lagi. Saya sudah mendengar ini Pondok Daud semakin ramai, semakin penuh. Bahkan juga saya dengarkan di Jogja mulai bulan Maret Pondok Daudnya sudah dibuat 24 jam. Wow. Saya berdoa di semua kota, semuanya Pondok Daudnya hari demi hari makin meningkat. Karena sebanyak Pondok Daud yang engkau bangun, sebanyak itu mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Jadi saudara jangan heran kalau sekarang Pondok Daud di gereja kita dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Dipenuhi dengan orang-orang yang bahkan belum bergereja di tempat kita. Mereka datang ke situ kenapa? Karena mereka tahu ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Jadi Anda siap-siap. Karena mulai bulan ini akan terjadi peningkatan kuasa dan mujizat yang lebih masif lagi. Tolong saudara siap-siap. Mulai dari sejak sekarang akan ada kesembuhan ilahi yang lebih dahsyat lagi terjadi di tengah-tengah kita. Dalam ibadah yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Amin. Saudara percaya HIV, AIDS sembuh, kanker sembuh, penyakit-penyakit langka sembuh. Katakan amin. Tepuk tangannya. Sekarang juga terima kesembuhan, terima kuasa Allah dalam hidup saudara. Yes, ini akan dibuat masif, dahsyat. Kenapa? Anointing for dominion sedang dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Haleluya. Juga sama. Ya, mulai dari sejak sekarang tolong siap-siap. Mujizat keuangannya yang kemarin kita dengar bulan Februari, tapi mulai bulan Maret akan lebih powerful, lebih masif, lebih luar biasa. Yang tadinya berhutang, Anda bukan cuma bebas dari hutang, Anda akan menghutangi. Yang tadinya saudara kontrak rumah, saya berdoa anointing for dominion turun dalam hidup saudara. Anda punya rumah, Anda bahkan menyediakan buat orang lain. Boleh katakan amin, tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah. Dalam pekerjaan, breakthrough terjadi, promosi terjadi. Dalam pekerjaan saudara, terobosan proyek yang skalanya gak masuk akal buat saudara, Tuhan kerjakan.
Kemarin saya baru aja dengar satu kesaksian, saya nggak sempat cerita sama saudara. Singkat saja, ada satu jemaat di gereja kita, dia terbatas secara keuangan, tapi Tuhan buat mujizat besar dalam hidupnya sehingga dia bisa mengakuisisi satu tower apartemen, 302 unit apartemen dia beli semua tanpa keluar uang sama sekali. Oke, pendanaannya disediakan. Dan harganya cuma separuh. Itu diskon separuh. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini bukan cuma 1-2 unit apartemen. Ini 1 tower. 302 unit apartemen. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Urapan untuk berkuasa terima dalam nama Yesus. Haleluya. Ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Jadi saya tahu Tuhan sedang bagikan pahlawan-pahlawan Allah di tempat ini. Imam-imam bagi Allah di tempat ini. Ya, yang memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Tapi saya juga mesti ngomong sama saudara. Kita harus hati-hati. Karena urapan dominion ini itu seperti pedang bermata dua. Oke. Di satu sisi, kalau buat orang-orang yang meresponi dengan benar, Tuhan akan curahkan berkat. Siapa mau terima berkat? Responi dengan benar. Dalam nama Yesus terima berkat dalam hidup saudara. Amin. Karena saudaraku, dalam hidup Abraham, sampai di satu titik tertentu, Tuhan itu ngasih urapan for dominion buat Abraham. Tuhan ngomong begini, aku berkati kamu Abraham. Mulai sekarang, yang memberkati kamu, ku berkati. Tapi yang mengutuki kamu, ku kutuki. Wow, itu dominion, itu berkuasa. Jadi orang yang memberkati, Tuhan akan memberkati. Orang yang mengutuki Abraham, otomatis dikutuki sama Tuhan. Anda bayangkan, itu berkuasa. Saudaraku, coba Anda renungkan. Waktu bulan Desember kemarin, saya disuruh Tuhan di Nigeria untuk naburkan benih profetik kepada Pastor E.A. Deboye. Saya percaya itu rema dari Tuhan. Dan kalau sudah bisa melihat dari sejak Desember sampai dengan sekarang, firman Tuhan ya dan amin. Ada orang-orang tertentu, begitu sudah diberi anointing for dominion dalam hidupnya, kita berkati dia, tidak bisa tidak. Tuhan berkati kita. Sampai hari ini kesaksian mujizat keuangan tidak berkurang, makin masif, makin dahsyat, makin luar biasa. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saudara juga harus hati-hati. Karena ketika urapan dominion ini bekerja, saya harus kasih warning dulu. Ya, termasuk yang mengutuki, dikutuki, artinya kalau responnya salah bisa fatal akibatnya. Ananias ngalami, Safira ngalami. Waktu urapan itu sedang bekerja di gereja mula-mula, mereka coba-coba nipu. Mereka jual rumah, mereka kasih persembahan itu baik tapi pakai nipu. Ya, mereka ngomong itu semua total uangnya, tapi ternyata cuma separuh. Dan urapan itu menyambar mereka, mereka rebah, mereka mati. Coba Anda renungkan. Jadi ini ada roh yang takut akan Allah. Kekudusan Allah itu sedang bekerja. Jadi saudara harus ngerti, di satu sisi blessing yang meresponi dengan benar. Kalau salah itu bisa disambar dengan urapan itu. Kalau Anda masih ingat, ini juga dialami Gehazi. Benar? Gehazi itu hambanya siapa? Elisa. Masih ingat kisah tentang panglima Aram, yaitu Naaman yang kusta, terus kemudian ngalami kesembuhan? Ya, kalau Anda masih ingat kisah itu, Naaman ngasih persembahan sama Elisa ditolak. Oke, ya. Tapi setelah Naaman pergi, itu si Gehazi diem-diem gak izin sama Elisa, nyusul Naaman sendiri, terus nipu. Dengan nipu dia mau dapat uang. Saya mau ngomong sama saudara, dia dapat uangnya, tapi dia kena kustanya. Wow, itu anointing for dominion. Jadi kalau sudah anointing for dominion bekerja dalam hidup seseorang, dalam satu gereja, kita harus sangat hati-hati. Karena di satu sisi bisa blessing, di satu sisi itu bisa nyamber. Dan itu bahaya sekali, fatal akibatnya. Ya, ada satu hamba Tuhan, namanya Pastor Benson Idahosa. Saya pernah cerita sama saudara, dia ini seniornya Pastor E.A. Adeboye.
Jadi ini orang yang super diurapi, ini rasul, hamba Tuhan, nabi yang sangat diurapi, yang dipakai Tuhan pada zaman itu secara luar biasa. Ya, dan kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Orang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu masif sekali. Tapi suatu kali ada kejadian, ada seorang pendeta lain main-main sama dia. Jadi ada jemaat ngasih persembahan kepada Pastor Benson Idahosa melalui pendeta itu. Ngasihnya 27.000 US dollar zaman itu. Tapi cuma diserahkan 2.000. Pastor Benson Idahosa nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Ya, tapi dia kok merasa dalam hatinya ada yang nggak benar. Ya sudah dia ngomong, kalau benar ya sudah puji Tuhan. Tapi kalau sampai salah, bye-bye. Artinya sesuatu bisa terjadi. Setelah dia pergi, sudah tahukah Anda, 3 minggu kemudian, tiba-tiba hujan petir, angin puting beliung datang. Itu pendeta, gerejanya, atapnya itu jebol ditarik angin puting beliung. Dan dia untuk merenovasi itu, dia butuh 500.000 US dollar. Coba Anda bisa rasakan. Itu fatal sekali, main-main. Makanya firman Tuhan ngomong jangan mengusir orang yang diurapi. Kenapa? Karena itu urapan bisa nyamber sendiri. Terjadi sendiri. Dan yang mengerjakan bukan pendetanya. Bukan Pastor Benson Idahosanya. Yang melakukan Holy Spirit. Yang nyamber Anania Safira, Holy Spirit. Yang nyamber Gehazi, Holy Spirit, Roh Kudus. Makanya saudaraku, saya mau ngomong, ini mujizat keuangan terjadi banyak sekali. Saya mau katakan begini. Integritas dan kekudusan yang ada di gereja kita harus kita tingkatkan. Oke, dalam hidup masing-masing pribadi, kekudusan harus saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Di gereja kita semua tim keuangan, dari petugas persembahan, dari penghitung keuangan, dari pengelolanya, dari pembukuannya, dari semuanya. Ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena anointing for dominion ini bekerja. Kalau kita responnya dengan benar, itu blessing. Kalau sampai salah, fatal akibatnya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapan berkuasa sekali lagi ditambahkan dalam hidup saudara. Anda hidupnya berkuasa. Amin. Ini hamba Tuhan yang satu ini luar biasa sekali. Itu urapan berkuasa itu jelas kuat sekali. Suatu ketika dia selesai KKR, dia mau pulang ke kamar hotelnya, dia istirahat karena di luar negeri. Ya, ternyata saudaraku, ada orang mau menjebak dia, ya, terus menuduh yang enggak. Jadi mereka tuh ngatur, enggak tahu gimana caranya, di kamar hotelnya itu dikasih perempuan. Jadi nunggu supaya nanti, ya, kalau sudah masuk di kamar, terus tidur, terus kemudian perempuan itu akan mengaku begini begitu dan lain sebagainya, sehingga nama Benson Idahosa bisa dirusak, dianggap berbuat zina. Nah, Benson Idahosa nggak ngerti. Dia masuk kamar, dia tidur. Waktu dia tidur, tiba-tiba dia kaget karena ada orang yang teriak, ada suara perempuan yang teriak. Wah! Dia kaget, dia bangun, dia coba cek di kamar mandi, kok kosong, nggak ada. Dia cek di mana-mana nggak ada. Dia nggak kepikir bahwa itu orang ada di lemari pakaian. Jadi sembunyinya di lemari pakaian. Terus kemudian perempuan itu saudaraku, dia teriak, dia keluar, lari keluar dari situ. Dan dia teriak, panas, panas, api. Dan sudah tahukah Anda, ditanyain sama Idahosa, kamu kenapa? Dia ngomong, aku di sini karena aku dibayar supaya aku menjebak kamu dan kamu bisa dituduh kamu berbuat zina. Tahukah saudara, perempuan ini lari keluar dalam kondisi pakaian tercabik-cabik. Terus kulitnya semuanya melepuh. Kulitnya melepuh. Wow. Terus dia ke rumah sakit. Dalam waktu 7 hari mati. Itu anointing for dominion. Satu sisi ngeresponi dengan benar, diberkati. Ngeresponi dengan salah, kena kutuk, fatal. Itu Tuhan yang ngomong. Abraham orang yang memberkati engkau, ku berkati. Orang yang mengutuki, ku kutuki. Itu Tuhan yang kerja sendiri.
Sama seperti kalau Anda perhatikan di gereja kita, semua mujizat yang powerful yang dahsyat, ini yang ngerjakan bukan saya, bukan Pak Obaja, bukan staf gembala di tempat ini, yang mengerjakan Roh Kudus sendiri. Yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang melakukan terobosan-terobosan besar. Sama, kalau sampai responnya salah, kena sambar Roh Kudus sendiri. Benar. Ini hamba Tuhan yang satu ini benar-benar Tuhan pakai luar biasa. Satu lagi saya cerita tentang dia. Ya, suatu kali dia tuh mau buat KKR di tempatnya. Dia sudah persiapan 2 bulan, undang hamba Tuhan besar. Jadi rekan pelayanannya. Sudah persiapan, mau hari-hanya, itu kan di stadion besar. Mau hari-hanya ada pertandingan sepak bola internasional. Terus kemudian pemerintah Nigeria memutuskan meng-cancel KKR-nya dia. Yang sudah disiapin 2 bulan itu. Marah saudaraku. Marah dia. Dia langsung ke TV, dia langsung ke radio. Di situ dia ngomong dengan kencang sama pemerintah. Ya, kalian meng-cancel KKR-ku. Ini enggak benar. Kalian harus mengembalikan itu sama aku. Kalau tidak, aku akan berdoa pada hari pertandingan sepak bola itu, hujan, petir, dan banjir akan melanda kota ini dan pertandingan itu di-cancel. Coba saudara bisa merasakan, ini enggak main-main orang ini ngomong itu karena itu banyak orang sudah melihat bagaimana urapan Allah bekerja dalam hidupnya itu enggak sembarangan. Hanya butuh waktu 3 jam. Itu berbagai macam government official, para pegawai pemerintah kontak sama dia. Langsung ngomong, Ida Hosa, I'm sorry. Ida Hosa, I'm sorry. Minta maaf. Kita enggak bermaksud seperti itu. Tolong bantu kita. Ini keadaannya memang emergency. Akhirnya mereka bicara. Dan dia dikasih ganti 1 stadion yang lain. Akhirnya dia setuju. Di situ Tuhan bekerja luar biasa. Kehadiran KKR-nya 2 kali lipat. Bukan cuma itu. Mereka juga yang sudah minta maaf ini ngomong sama dia, kita minta tolong didoakan supaya tim nasional kita menang. Akhirnya Benson Ida Hosang ngomong, ya sudah kalian sudah minta maaf, sekarang saya doakan menang. Dan benar-benar terjadi menang. Saya mau katakan sama saudara, itu urapan untuk berkuasa. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Itu urapan seperti yang Tuhan kasih sama Abraham. Yang memberkati, diberkati. Yang mengutuki, dikutuki. Saya berdoa Tuhan akan bawa kita semua di tempat ini. Bukan sekedar hidup kayak sebagai mentalitas orang biasa. Apalagi orang yang kalah. No, mulai hari ini sadarilah engkau anak raja di atas segala raja. Engkau diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan Allah berkata kepada saudara, berbuah banyaklah. Bertambah banyaklah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasa. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Mau semuanya terima urapan dominion ini? Saya mau kasih 1 ayat terakhir. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Saudara yang mau, tolong dengarkan baik-baik. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gimana? Beranjaklah dan apa? Tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Semua katakan percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya.
Ini saudaraku yang saya ngomong, speak like God speak, command like God command. Bicara seperti Tuhan bicara dan memerintah seperti Tuhan memberi perintah. Wow, itu Allah. Light be, terang jadi, tumbuhan jadi, binatang jadi. Itu Allah memberi perintah. Tuhan ngomong kalau kamu berkata kepada gunung ini untuk pindah. Sudahkah engkau ngomong sama gunung hutangmu? Sudahkah engkau ngomong sama gunung sakit penyakitmu? Sudahkah engkau ngomong sama gunung masalahmu? Atau jangan-jangan selama ini masih kita panik, kita takut, kita khawatir. No. Mulai hari ini otoritas ilahi dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Wibawa ilahi dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Anda harus tahu perkataan saudara itu penuh dengan kuasa. Kalau engkau berkata, asal tidak bimbang, tidak ragu, maka terjadi. Kuncinya iman. Kuncinya iman. Siapa di sini yang mau terima urapan dominion ini sekali lagi? Terima iman. Hari ini urapan dominion diberikan dalam hidup saudara. Bukan bulan depan, bukan tahun depan. Mulai hari ini urapan untuk berkuasa diimpartasikan. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ku diciptakan untuk berkuasa. Nyanyikan lagu ini dengan mantap. Ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Tunggu. Saudaraku, biasanya kita nyanyi lagu ini fokusnya hanya di refrain saja. Mujizat besar pasti terjadi, mujizat besar selalu terjadi. Tapi ternyata lagu ini profetik. Sejak dari akhir tahun lalu lagu ini ditulis. Ya. Ternyata sudah ini profetik bahwa ada rema anointing for dominion ini Tuhan berikan. Jadi saya ingin aja saudara ketika nyanyi lagu ini, nyanyikan lagu ini dengan iman. Ku diciptakan bukan untuk dikuasai, bukan untuk ditaklukkan, bukan untuk menderita, tapi untuk berkuasa. Yes. Mari kita nyanyikan. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan Amin. jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat terjadi dalam hidupku. Yes. Mari katakan ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat Besar pasti selalu terjadi dalam hidupku. Saya mau berdoa buat saudara supaya kita semua alami kepenuhan Kristus. Amin. Karena kuncinya adalah kepenuhan Kristus.
Ketika Kristus akil balik, dia dewasa itu penuh. Oke, maka di situ mulai urapan untuk berkuasa bekerja dengan masif di dalam kehidupannya. Doa saya itu terjadi dalam hidup saudara. Alami kepenuhan Kristus. Dimanapun kau berada, angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Dan saya mau doa buat saudara, Anda aminkan doa saya ini. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus turun atas saudara. Dalam nama Yesus, kepenuhan Kristus turun atas saudara. Hikmat Allah penuh dalam hidup saudara. Kuasanya mengalir, kasihnya mengalir. Dan sini terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima more, lebih. Saudara katakan lebih. Aku terima. Mari angkat suara bahasa roh, sekarang bahasa roh. Dan terima kepenuhan Kristus, terima kepenuhan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan kuasanya, kepenuhan hikmatnya, kepenuhan karakternya, karakter ilahi Kristus, kepenuhan pengurapannya, anointing for dominion. Mulai hari ini terjadi pertumbuhan iman, terjadi pertumbuhan rohani, terjadi pertumbuhan hikmat, terjadi pertumbuhan dalam hidup saudara. Oh Jesus, oh Jesus, Basaro, saudara, Basaro, saya rasakan urapan itu sedang mengalir sekarang penuh. Ada peningkatan anointing for dominion. Tuhan impartasikan in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oralawasya. Oh, oralawasya, oralawasya, oralawasya. Jesus, 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 Jesus. Oh yes, more. Oh Jesus, 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 Jesus. Yes. Urapan itu ada di tengah-tengah kita. Dan saya mau berdoa supaya anointing for dominion, urapan berkuasa itu ditingkatkan dalam hidup saudara. Mulai hari ini Anda harus tahu, ketika urapan itu turun dalam hidupmu, dua hal akan terjadi. Dalam hidupmu sendiri dan dalam hidup orang-orang yang di sekeliling saudara. Yes, dalam hidupmu itu urapan dominion. Kalau turun dalam hidup saudara, kesembuhan akan terjadi. Kelepasan dari belenggu hutang terjadi. Kutuk akan dipatahkan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Berkat dicurahkan. Kemenangan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi yang kedua, ketika anointing for dominion itu turun dalam hidup saudara, Anda akan dijadikan imam-imam bagi Allah yang memerintah sebagai raja di bumi. Melalui hidup saudara, keluargamu akan dipertobatkan dan diselamatkan. Melalui hidup saudara, orang-orang di sekeliling saudara, imannya akan dibangkitkan. Mereka akan percaya dan mereka juga disembuhkan. Mereka juga keluarganya dipulihkan. Mereka juga terima berkat, terobosan dalam pekerjaan, dalam keuangan, melalui hidup saudara. Itu anointing for dominion. Karena itu saya mau berdoa supaya anointing for dominion turun dalam hidup saudara. Yang mau angkat dua tangannya sekarang. Tinggi. Ikuti doa saya ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Beri
berikan urapan berkuasa itu. Berikan urapan berkuasa itu. Impartasikan anointing dominion itu. Impartasikan Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Beri keberanian. Beri keberanian. Katakan saudara dengan kuat. Yes. Beri keberanian. Beri keberanian. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku akan tumpang tangan Aku akan tumpang tangan pada si sakit. pada si sakit. Dan si sakit Dan sembuh. si sakit sembuh. Aku berdoa. Aku berdoa. Dan mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Kemenangan terjadi. Terjadi. Berbicara seperti Tuhan bicara. Bicara seperti Tuhan. Memerintah seperti Tuhan memerintah. Memerintah seperti Tuhan memerintah. Terima dalam nama Yesus. Angkat doa saudara. Mari angkat suara. Semuanya berdoa. Terima. Terima mulai hari ini. Mujizat terjadi. Engkau bicara dan yang engkau katakan terjadi. In the name of Jesus. Gunung masalah dipindahkan. Gunung persoalan ditaklukkan. Gunung penghalang dihancurkan. Terima urapan berkuasa. Terima urapan berkuasa. Oh, mari katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku sorak. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Semuanya lambaikan dua tangan tinggi-tinggi, katakan ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat kami deklarasikan dengan iman. Pasti terjadi. Setiap benih profetik yang ditaburkan, terima mujizat keuangan besar dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kesembuhan. Mari katakan bersama. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Mari katakan amin. Yang percaya suara-suaranya yang paling meriah dan bersama-sama